Kalian bingung kenapa superhero sekarang film-filmnya tuh kebanyakan kostumnya mau balik lagi nih ke era zaman dulu, ke komik akurat lagi. Nah, kalau kalian bingung, nonton aja video ini. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa ya. Kalian tau gak sih, ini faktanya ini adalah ketika gue selalu pas intro ya, gue begini, ini tuh pegel cok. Jadi kalau bisa lu lebih cepat lagi. Karena gue nahannya kayak mau mampus. Oke ya, balik lagi di video Ngelantur. Dan kali ini kita di segmen bebas lagi, artinya ini bukan video nyari, bukan video ngedate, bukan video review. Ya, ini adalah video bebas ya. Jadi apapun yang ada di otak gua, ya suka-suka gua lah. Ya gua mau buat video apa, ya kalian tinggal lihatin aja nih ya. Kalau misalnya kalian butuh informasi ini, ya kalian tonton. Kalau kalian nggak butuh, nggak usah ditonton. Oke, hari ini gue pengen bahas sebenarnya khusus untuk para fans-fans superhero ya. Ya kalau kalian bang, kenapa bahasa superhero lagi bang? Kayak nggak ada topik lain. Memang tidak ada topik lain, gue harus jujur. Ya kan, ngapain bohong-bohong ya kan? Emang gak ada topik lain. Jadi ya udah, ya superhero. Memang kalian suka superhero, gue kasih nih superhero. Dan sebenarnya topik kali ini itu gue udah pernah bahas di shorts. Udah pernah gue bahas ya mengenai tren superhero yang balik lagi nih ke era zaman dulu. Yang pengen balik lagi ke komik lagi. Nah itu gue udah pernah bahas. Cuman di sini gue pengen seperti biasa, pengen jabarin lebih detail. Kenapa? Karena di shorts itu kan cuma 1 menit ya. Ini gue jelasin kalian nih. Shorts itu cuma 1 menit dan gue harus memaparkan seluruh ide gagasan yang ada di otak gue dalam 1 menit. Lu bayangin ya. Jadi kalian yang kritik-kritik ya, kan belum pernah nyoba aja. Ya gila lu, 1 menit gue harus potong. Kayak kalau di TikTok lu masih mending. TikTok kan lu bisa edit-edit. Ya 1,5 menit, 1-2 menit masih bisa kan. Short 1 menit pak, lu kayak aduh ini padahal penting nih informasinya, tapi gue harus potong gitu. Jadi kalian komen tuh, netizen doang Anda komen. Lu bang, tapi kalau gini itu sebenarnya ada udah gue jelasin, cuman gue potong gitu loh. Ya tapi ini gue bakal jelasin khusus ke kalian yang memang pecinta superhero. Gue jabarin secara lengkap nih. Kita obrolan bareng lah. Jadi kita gue nggak mau sok-sok ngajarin kalian, tapi kita ya gue ajak kalian diskusi bareng gitu ya. Ya, nah ini gue topik kali ini itu superhero mengenai ya khususnya sebenarnya bukan film superhero doang, bahkan kayak film-film Transformer yang asalnya Transformer itu kan Hasbro ya mainan sebenarnya, cuman dibikin komiknya, baru dibikin versi filmnya. Nah komiknya itu kan kesannya ya balik lagi nih kita ngomongin komik nih, komik akurat. Lu pernah dengar kan istilah komik akurat? Pernah kan ya? Jadi kayak misalnya karakter ini, ini komik akurat banget nih. Sekarang lagi metanya tuh istilah ya kan, meta tuh kalau misalnya di PUBG atau di ML dulu kan metanya harus pakai 2 jungle, ya kan 2 assassin, 2 tank, ya itu meta tuh. Nah ini superhero juga bukan superhero, maksudnya film-film sekarang juga ada meta tersendiri. Kayak misalnya ya tahun-tahun kemarin tuh metanya lagi meta superhero tuh ya. Sekarang metanya superhero udah sampah banget. Sekarang metanya film-film Barbie keluar, Oppenheimer keluar, nanti mau film Martin Scorsese keluar. Jadi Napoleon, nanti kita bahas ya. Joaquin Phoenix, gila keren banget. Tapi ya itu, kita ngomongin satu masa di mana superhero ketika kita track back dulu nih ke zaman bahla ya, zaman dahulu. Mungkin kalian apalagi Gen Z ya, kemarin juga ada yang komen lagi tuh, kan gue ada tuh kita bahas Disney tuh ya, gue bahas Disney, kalian Gen Z kan gue bilang tuh harus nonton Lion King ya kan, gue bilang gitu kan. Pada komen, lah bang emang lu bukan Gen Z? Ya bukan itu intinya pak, gue juga tahu gue Gen Z, tapi ya gue kasih tau lu Gen Z yang masih bocil gitu loh ya, yang bocil-bocil yang ya kerjanya cuman main TikTok doang, kerjanya nonton review apa film-film singkat yang ada seseorang, kan tau kan? Ada juga. Iya. Oke, piano. Ada juga yang double, tau nggak? Tuh gue paling apa sih faedahnya gitu loh? Saya kayak apa sih gitu loh? Kayak kenapa sih anak zaman sekarang begitu banget? Gue ada sih temen gue, ya sudah cewek gue punya dedek, ya masih SD, udah lulus deh, udah lulus SMP lah. Lu bayangin anak SMP nonton TikTok gitu ya.
Ya itu gue bingung, dia lagi nonton orang lagi reaction. Tapi ada dua, jadi ada orang reaction, ada satu lagi, ya itu baliknya Subway Surfer. Kayak apa hubungannya? Kayak kenapa anak zaman sekarang kayak gitu? Ya ini balik lagi nih, ya anak-anak zaman sekarang nih, gue kasih nih para bocil, mungkin kalian nggak tahu nih film-film superhero yang zaman dulu. Ya, kalian tuh udah masuk di masa modern. Ya, dulu gue kasih tahu nih film-film superhero. Dan gue harus ya jujur juga, gue kan Gen Z, jadi ya gue sebenarnya nggak ada di zaman itu, tapi gue nonton gitu. Ya, misalnya gue kasih contoh film-film kayak yang udah jelas ya, paling orang udah tahu lah, Superman Christopher Reeve, Batman-nya Adam West, ya Batman pertama, ya itu contoh yang paling terkenal. Ini dari DC, sama-sama dari DC, dan kostum mereka kalau kalian perhatikan itu persis kayak komik DC pertama kali. Dulu kan DC itu kan ya detektif komik ya kan. Pertama kali Batman, kalau kalian lihat komik nih ya, ini komik pertamanya Batman. Yo, lagi gantungan gitu. Nah itu ya zaman dulu banget, modelannya kayak badut gitu loh. Kayak badut yang berusaha menjadi seorang superhero, pakai pakaian ketat, abu-abu, ada logo ini. Kalau nggak salah ada kolornya juga gitu ya, kalau apalagi Superman gitu ya, kolor di luar kayak maksudnya apa gitu ya. Ketat semua bahannya ya, polos gitu, biru polos ya. Nah itu diadaptasi ke film live actionnya. Memang ya mengikuti sumber aslinya ya, ditambah lagi di zaman itu ya teknologi itu belum secanggih sekarang. Fabric, kain itu masih ya udah, lu asal misal spandex ya lu udah pakai aja lah kain gitu ya. Nah, Spider-Man dulu kalian tahu nih, Spider-Man versi Jepang tuh. Ya udah, maksudnya modelannya kayak gitu, nggak ada yang dimacem-macemin. Teknologi belum ada, apalagi CGI juga nggak ada zaman dulu. Ya apalagi Iron Man, nah ini gua kasih tau nih. Iron Man tahun 1977 Pak, lu nggak tahu kan? Lu harus lihat ya. Ya, coba ya, buat kalian yang belum tahu ya, buat kalian yang masih bocil-bocil nih. Coba kalian bayangkan Iron Man. Dah ya, bayangkan di otak kalian sekarang. Ya bayangkan Tony Stark dengan armornya lagi pakai ceng teret. Gila ya, pakai AC/DC. Ya. Nah, habis itu foto ini. Nah. Apa? Kayak orang cosplay Among Us, Pak. Ya silakan di-search ya. Ya, Iron Man tahun 1977. Ya, dan mereka berkumpul Avengers tahun 1978 tuh. Ya, gue inget banget. Itu Iron Man tapi ya literally kayak langsung ketawa deh. Langsung ngakak deh. Ya kan? Lu bayangin kayak, iya. Kayak orang lagi cosplay Among Us, bener gak? Among Us, literally kayak Among Us lagi jalan tuh. Iya. Bang, lu ada satu scene ketika dia bangun Iron Man gini. Jalannya juga gini nge. Literally Iron Man, manusia besi kayak gitu. Ih, di CPO masih lebih bagus. Di CPO mah bagus. Ini apa nih Among Us begini kayak Patrick palanya, Pak. Iya. Nah, itu zaman dulu. Kenapa budget? Ya, habis itu otak desainnya belum bekerja. Ya, memang desain itu berkembang terus kan. Contohnya kayak misalnya kayak mobil deh. Mainkan mobil kan. Mobil itu kan kayak lu lihat mobil misalnya Mercy zaman dulu kotak ya kan. Kotak banget modelnya, klasik gitu ya. Terus makin lama makin melengkung nih, makin membulat, makin gagah gitu ya, makin lebih modern lagi. Nah, apalagi ini masih di zaman sekarang. Sekarang transisinya mulai misalnya kita lihat Ioniq misalnya ya. Udah mulai lebih futuristik ya. Oh, ini udah mulai kayak ini mobil udah agak beda nih. Apalagi nanti nih kita 20 tahun ke depan, wah jangan-jangan udah terbang kali ya. Kan sekarang taksi terbang mau dipakai di IKN katanya, ya kan? Taksi terbang. Pasti zaman berkembang terus, desain juga pasti berkembang terus. Menjadi ke arah yang, ya balik lagi ke arah yang minimalistik ya bisa gue bilang ya. Kayak misalnya tadi kameramen gue bilang arsitektur ya. Arsitektur itu dulu seninya tuh lebih dapet gitu ya. Sekarang modelnya udah minimalis ya. Mungkin ya 10 tahun atau 5 tahun kemarin mungkin kita ngerasa keren ya. Kayak minimalis gitu, serba clean ya, kayak enak kelihatan. Tapi sekarang kita elah apa gitu ya. Modelnya begini lagi. Kita lihat zaman dulu, kayaknya kok lebih menarik justru. Itu namanya manusia tidak pernah puas. Ya, jadi ya nggak ada, kita mau berkembang ke sini, kok dulu lebih keren. Ini lagi. Fashion juga sama kan. Kayak sekarang cut bray orang banyak kan sekarang pakai cut bray, jeans yang ini
yang kecil sini makin gede. Ya kan orang pakai cut bray. Cut bray itu zaman kapan? Tahun berapa 19 berapa tuh orang pakai cut bray? Dulu gue inget pas zaman gue masih bocil mulai jogger ya kan, mainnya jogger. Sekarang cut bray lagi. Balik lagi tren. Semua fashion tuh. Kan kayak tadi kameramen ya, fotografi. Ya, belakangan ini kan digital semua, udah digitalisasi ya. Sekarang balik lagi ke film lagi. Retro lagi, vintage lagi. Sekarang makanya udah istilahnya sekarang retro. Bahkan kayak desain-desain bangunan juga maksudnya kayak yang buat pariwisata atau apa, kita suka ngeliat kan kayak maksudnya retro nih, vintage sih, kita langsung foto gitu. Kita sekarang udah sukanya nyaman dulu lagi nih. Tuh namanya tren muter. Sumpah guys, gua kira ini kagak ada ujungnya sumpah. Gila gak sih, studio Ancol sih the best banget. Kagak ada ujungnya pak. Padahal ini mentok. Ini namanya Studio Polar. Kalau kalian pengen cek studio kayak gini, cek di link yang di bawah ya. Sama halnya kayak superhero. Sama. Superman. Kita balik lagi nih, Superman Christopher Reeve. CD di luar. Cuman kebantu mukanya aja itu. Kebantu mukanya Christopher Reeve karena emang mantep banget ya. Gue lebih suka Christopher Reeve kalau muka daripada Henry Cavill kalau muka ya. Gitu. Meskipun kalau buat gue tetap favorit gue Henry Cavill. Meskipun aktingnya sampah ya. Tapi tetap Henry Cavill. Jujur, maksudnya gue lebih karena gue anak modern kan, anak Gen Z gitu ya. Henry Cavill dong. CD di dalam, CD di luar. Gitu. Ya, Superman yang ya kayak ya balik lagi ngikutin komik pun DC itu kan udah berganti-ganti kan dari DC Earth 1, Earth Prime apa sampai New 50 tuh. New 50 itu Superman itu udah modern banget. Pakai kerah, lu bayangin Superman, lu pernah lihat gak Mel? Superman pakai kerah gini. Nggak tahu ya. Superman lu cari Superman New 52. Nah, dia itu pakai kerah Superman-nya. CD-nya udah nggak di dalam. Gitu. Itu inspirasinya Henry Cavill, cuman Henry Cavill untungnya nggak pakai kerah. Jadi memang banyak di saat itu ya, bahkan gua pas masih SMA, udah lihat ya. Gua pas masih SMA itu suka tuh. Ngeliat yang kayak gitu gua suka. Karena dari dulu gua pas masih SD gua ngeliat Superman, kok pakai CD gitu kan. Pas gua ngeliat Superman yang versi modern gini, suka gua. Kayak, keren banget nih Superman jadi modern gini. Tapi sekarang jadi, kok jadi kesan Superman jadi kita pikir-pikir lagi, kok hilang ya. Kesan Superman-nya hilang. Bring back Superman versi klasik sekarang gitu loh. Iya, jadinya orang sekarang kemarin James Gunn aja bikin polling di Twitter, sempat dia bikin polling di Twitter. Superman with trunks or no trunks. Bikin polling si James Gunn. Ya dia kan mau, kalau nggak salah dia bakal direct Superman Legacy tahun 2025 nanti kan. Ini film pertamanya DCU nanti ya ini Superman Legacy, kita tungguin aja. Nah kita belum tahu nih kostumnya bakal gimana, si Brandon Root kan aktor yang udah kepilihnya kan. Nah itu mau dibikin komik akurat lagi atau gimana nih? Nah kayaknya sih pas kita lihat gue liat pollingnya banyak ternyata milih klasik lagi, trunks lagi, celana dalam lagi. Padahal dulu dihina-hina. Superman celana dalam di luar ya kan. Henry Cavill udah keren-keren, bosen lama-lama. Udahlah, balik lagi lah, ya kan? Klasik-klasik. Ya sama, gue juga begitu. Manusia nggak pernah puas, ya. Gak cuma tuh Batman. Ya Batman kita lihat Adam West yang, gue nggak tahu Adam West ya. Adam West tuh suka joget kayak gini pak. Batman yang joget-joget begini, gila itu udah kayak pakai kolor, logonya begini di sini. Udah kayak apa ya? Gue inget ada satu scene dia surfing sama Joker lah. surfing sama Joker, joget-joget di pesta ya, bawa bom di jalanan, dikira orang gila. Dikira kayak orang tolol gitu, bawa pakai kostum, bawa bom. Lama-lama berkembang lagi, sekarang ke misalnya kayak George Clooney. Ada pentilnya di sini. Batman ya. George Clooney itu ya. Ada pentilnya George Clooney. Dibully itu filmnya Batman and Robin ya. George Clooney, tapi udah kerasa tuh ya dari Michael Keaton dulu sih. Michael Keaton pakai kostum yang model-model Batman yang lebih black, hitam banget. Kalau misalnya kayak komik pertama kan soalnya Batman tuh abu-abu. Jadi abu-abu, jubahnya hitam. Nah, kalau misalnya mulai nih Michael Keaton hitam semua, lebih kesana lebih elegan ya. Tapi tetap aja tuh balik lagi teknologinya. Kalau misalnya kalian lihat kostumnya si Michael Keaton itu kaulnya ini ya Batman. Dia kagak bisa nengok, makanya lu perhatiin film Batman ya.
film Batman tahun 1989 kalau nggak salah ya, kalau misalnya gue salah nanti di ini aja kasih lihat ya. Nah ini Batman si Michael Keaton ini yang lawannya si Jokernya Jack Nicholson ini, itu kalian lihat, perhatiin deh kalau berantem deh, kagak bisa nengok. Kalau dia nengok gini, iya gitu, karena ininya karetnya tuh teknologi belum dapet gitu zaman dulu, jadi begini. Terus berantemnya juga kaku jadinya, kayak tendang, wah tapi bagus ya. Nah, berkembang lagi sampai peaknya tuh ya, paling modernnya tuh di ya Christopher Nolan, The Dark Knight, Batman Begins ya. Basically Batman Begins itu ya pertama Christopher Nolan udah pasti mau buat versi realistik kan, udah nggak mau lagi, nggak peduli deh bullshit komik gitu ya, kagak peduli deh sama komik. Dia udah buat aja yang penting real story, Joker, Batman, mau dikasih lihat story-nya begini-begini, lebih realistik dan kostumnya juga realistik, pakai armor gitu ya. Ya kan kayak di komik mana ada. Komik Batman ya udah pakai kayak karet, sosok pakai begitu aja. Nah, ini misalnya di Batman Begins dikasih lihat pakai chest plate gitu ya. Kasih lihat ini boots-nya, teknologinya lebih keren, ini udah begini. Beda semuanya dirubah jadi modernisasi, tapi ya balik lagi sekarang orang udah nuntut ke arah komik akurat. Ya, Wolverine tuh. Nah ini, sejak kapan Bang manusia lebih tertarik untuk memodernisasikan sesuatu? Itu ya mulai menurut gua tahun 2000-an. Ya, kayak misalnya film superhero yang udah mulai modern tuh X-Men ya. X-Men tahun 2000. Itu film X-Men 1. Hugh Jackman pertama kali main jadi si Wolverine. Ya, gila itu pakai jaket hitam, kulit hitam gitu loh. Kalau kalian lihat kan mana ada Wolverine di komik pakai jaket kulit hitam gitu kan? Wolverine pakai kostum kuning, ada ini kan? Itu klasik, ya. Bikin jadi itu lebih modern, masyarakat lebih suka. Spider-Man Tobey Maguire, jadi modern banget dong. Spider-Man di komik matanya kan gede tuh, ini jadi lancip, gitu ya. Terus dengan jaring-jaring yang di badan tuh agak dikasih timbul karet gitu ya. Kesannya lebih, kayaknya ini realistik banget nih Spider-Man gitu loh. Berkembang lagi ke Amazing Spider-Man dari Spider-Man 2001 Tobey Maguire ke Amazing Spider-Man tahun 2012. Perkembangannya jauh lebih radikal lagi, lebih modern lagi. Andrew Garfield pakai kostum, tekstur semua. Lu lihat spandexnya kan, ada tekstur kulitnya. Kayak gue inget banget, gue pas lagi nonton Amazing Spider-Man 2012 tuh gue liat kayak, oh my god ini keren banget, gue suka banget gitu. Kenapa? Karena gue masih bocil di saat gue tahu Spider-Man versi klasik. Dengan adanya revolusi ke arah modern, jadinya gue suka pakai web shooter. Tapi memang komik sih dari dulu emang web shooter sih. Cuma Tobey Maguire aja yang pakai organik gitu. Tapi kesannya lebih keren. Bahkan kayak dikasih lihat dulu reload ininya. Cekit, itu Spider-Man kan Andrew Garfield. Ada asap kayak modern banget. Ya, ininya kuning, ininya spandex banget. Ininya bahkan udah nggak kepisah lagi tuh. Kan kalau misalnya yang di komik ini celananya biru. Ada di sini kayak ada warna merahnya, di sini baru biru lagi di sampingnya. Kalau di komik, tapi di Amazing Spider-Man dirombak habis-habisan. Jadi birunya lebih banyak, merah ini biru semua. Bahkan sampai sini ada biru-biru banyak banget. Jadi lebih, modern banget. Sekarang mulai ke Tom Holland, perbaikin lagi, klasik lagi. Matanya bisa cut kayak itu di komik. Komik kan Spider-Man tuh bisa ini ekspresif gitu loh. Matanya kalau lagi itu kelihatan. Itu dibikin ini. Apalagi itu masih agak beda tuh, masih ada item-itemnya. Naik lagi, lebih klasik lagi di terakhir. Kalau kalian lihat di Spider-Man No Way Home, di post credit scene-nya, ya ending scene-nya lah ya. Itu kan Spider-Man yang udah gelantungan di New York pas lagi Natal, lagi turun salju. Meskipun kita nggak bisa lihat jelas banget nih kostum Spider-Man yang barunya ini, tapi jelas banget itu di komik akurat banget, birunya lebih nyala, ya lebih ininya putih banget, semuanya lebih komik banget, ya. Wolverine ya itu lagi, Wolverine sekarang kan kemarin baru keluar tuh bocoran yang Deadpool 3. Kostum Wolverine baru. Kuning. Si Hugh Jackman, lu bayangin Hugh Jackman dari dulu kita pikir badass, yang pakai jaket kulit hitam maco. Ini pakai kostum kuning gitu. Jadi kayak klasik. Balik lagi ke zaman dulu gitu. Ya, bahkan ya gua enggak ngomongin superhero doang, Transformer. Nah, Transformer nonton enggak? Lu lebih suka Transformer yang eranya Michael Bay yang 5 film itu, 5 film atau 4 film ya? 5 film sampai The Last Night ya. Atau era yang baru nih kayak yang Bumblebee sama yang Transformer Rise of the Beast kemarin. Ya Michael Bay sih. Michael Bay. Itu modern. Ya kan? Jadi kayak kita lihat di komik
Transformer zaman dulu itu kan kotak-kotak modelnya. Bahkan mobilnya juga kotak-kotak. Mainannya juga sampai sekarang kan kotak-kotak. Tapi ketika dibikin Michael Bay di Transformer 1 CGI-nya gila banget, keren banget ya kan. Pas kita oh my god Transformer 1 bagus banget, tapi yang kelima sampahnya minta ampun. Gila kacau, lu bilang keren kan? Gue bilang sampah banget. Aduh kacau banget sih buat gue. Itu salah satu yang paling kacau sih buat gue. Transformer The Last Night tuh. Ya, tapi kalau ngomongin visual effect tetap jempolan lah gila. Modern banget, kelihatan makin lama makin ribet ya, makin detail ya. Optimus Prime itu makin detail, lu bayangin dari ke 1, 2, 3, 4, 5 itu makin detail, makin gila itu. Tapi udah sepeak ya, udah peak performance ya. Bumblebee 2018 malah dibikin jadi komik akurat lagi. Klasik lagi kok Bumblebee jadi versi klasik. Terus kemarin Transformers Rise of the Beast, Optimus Prime jadi kotak-kotak kan? Jadi kotak-kotak gitu, lu kurang suka ya? Kalau gue sih ya maksudnya fresh lah, kalau buat gue fresh aja gitu kayak beda nih gitu ya. Mungkin tapi satu saat nanti mungkin kita balik lagi nih nanti ya, muter tren itu pasti ya, tren itu muter terus gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa hal ya mungkin dari yang tadi gue udah bahas tuh yang belum gue bahas lagi, karakter-karakter mana yang balik lagi nih trennya udah mau mulai kesini lagi. Coba kalian tulis di kolom komentar, gue pengen tahu ya karakter-karakter mana lagi sih yang udah dari klasik dulu, zaman dulu kayak Captain America dulu kan pakai helm beneran. Captain America pakai helm beneran gitu. Terus kayak ya si Winter Soldier kan udah beda lagi tuh kostum di Captain America 2 Winter Soldier udah kagak ada merah-merahnya lagi tuh. Jadi lebih kesannya kita lebih suka. Tapi mungkin someday nanti kita lihat udah versi apalagi MCU mau ribut kan. Apalagi MCU mau ribut diganti lagi nih MCU. X-Men masuk. Wah. Feeling gue ya, di semuanya dirombak jadi versi komik semua. Tapi dari perspektif gue, kalau gue tuh mungkin lebih pengen yang komik, kita ikutin komiknya, tapi mungkin dibuat lebih realistik sedikit gitu ya. Tapi ya jadi maksudnya indahnya tuh di situ. Jadi kayak kita melihat komik yang dihidupkan ke dunia nyata gitu loh. Gitu. Mungkin kalau perspektif orang kan lebih lihat yang penting ini kita dibuat serealistis mungkin. Dari komik kita bikin ditwist jadi lebih realistik. Kalau gue kayaknya masa itu udah berlalu lah. Kita coba mulai lebih yang hiburan aja gitu loh. Kayaknya gak usah mikir-mikir apa sih yang gak usah dibikin. Iya fun aja, kita coba bikin fun gitu. Kalau kayak Peacemaker. Peacemaker tuh kostumnya kan kayak orang tolol banget komik. Tapi itu komik akurat banget, klasik banget gitu loh. Tapi kita fun ngeliatnya bener-bener lucu, asik ya kayak komik yang dibawa ke live action. Itu yang sekarang tuh kayaknya film-film terlalu mau dibuat kayak semuanya serba realistik semua ya gila sebuah kayak dunia nyata dimasukin ke film kan nggak semua, ada beberapa film yang memang harus seperti itu agar kita relate. Tapi kalau film superhero kayaknya udahlah ya kita for fun aja gitu. Kayak Blue Beetle kemarin oke tuh Blue Beetle nggak usah macam-macam, udah main keluarga oke, emosional dapet, sedih fun seru asik gitu ya Blue Beetle asik. Ya daripada itu mau sok-sok dibikin berat gitu ya. Ada lah beberapa film yang harus dibikin gitu, tapi ya semoga gue harapannya dengan nanti dibikin semuanya komik akurat aja, kekerasannya kayak kita lihat komik yang ada di dunia nyata. Jadi kita nonton komik nih ya, jadi kayak kita masih kecil lagi entertain, kita habis kerja capek-capek kita liburan kita nonton sore-sore ke bioskop nonton, hati-hati senang gembira gitu ya, relax gitu. Oke, gitu aja sebenarnya dari gua kali ini. Kita ngomong bahas-bahas yang seru-seru aja mengenai superhero. Kalau kalian punya pendapat yang beda, tulis kolom komentar. Dan seperti biasa kalau ngomongin komik akurat ya, gua ada baju yang bisa gue bilang sangat tidak komik akurat. Ya ini ya, kalau kalian tahu kan sebenarnya Star Wars juga ada komik kan. Gitu. Star Wars kan Darth Vader ya. Nah, tapi ini kalau kalian cek nih, lihat ini fotonya nih ya. Ini Darth Vader tapi versi udah modernisasi juga gitu, versi realistik. Ya. Ini adalah versi Darth Vader versi samurai. Ya makanya gue tulisnya Samurai Vader. Ya, kalau kalian pengen tahu cerita di balik itu, ya adalah seseorang samurai yang ya dia punya filosofi sebagai seorang samurai, tapi dia rela meninggalkan filosofi tersebut demi keluarganya karena keluarganya ada dalam bahaya. Itu gue terinspirasi dari Darth Vader, Anakin Skywalker, gitu ya. Tapi ini versi samurai. Ya kalian pengen cek, pengen dapat ceritanya? Beli bajunya dong, gila ya, masa kagak dibeli? Itu gue yang gambar sendiri pakai tangan gue ya. Itu idenya semua, kreativitas ada di otak gue ya. Oke, dan kalau kalian pengen join gue di grup WhatsApp ya, kalian langsung klik aja link di bawah ini. Dan jangan lupa juga follow kita di Instagram dan di TikTok. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.